Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan Zoom meeting kita pada kali ini dalam rangka membahas topik tentang Anopheles sp yang mana Anopheles sp ini merupakan salah satu parasit yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Sandra Evanisa dengan NIM 2103195 dari Pendidikan Biologi 21 akan mempresentasikan materi terkait Anopheles sp. Nah, apa itu Anopheles sp? Nah, Anopheles sp ini merupakan salah satu serangga yang memiliki ukuran yang kecil dengan panjang antara 2-5 mikrometer dan memiliki sayap yang panjang dan tipis. Terdiri dari lebih dari 400 spesies, namun hanya beberapa spesies yang dapat menjadi parasit pada manusia. Nah, Anopheles ini dikenal sebagai vektor penyakit malaria, yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan serangga. Nah, selanjutnya morfologi dari Anopheles sp. Yang pertama, Anopheles ini memiliki bentuk tubuh yang panjang dan ramping. Tubuhnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, atau toraks, dan juga perut. Kemudian warna tubuhnya yang kecoklatan atau keabu-abuan. Nah, kemudian sayap nyamuk Anopheles ini memiliki vena yang jelas, terlihat dan seringkali memiliki bintik-bintik gelap di sepanjang sayapnya. Kemudian rostum atau proboscis nyamuk Anopheles ini lebih panjang dibandingkan dengan nyamuk lainnya. Nah, rostum ini digunakan untuk menghisap darah dari inangnya. Selanjutnya ada macam-macam Anopheles. Yang pertama Anopheles gambier. Nyamuk ini adalah vektor utama penyakit malaria di Afrika sub-Sahara, yang mana spesies ini terkenal karena kemampuannya menularkan Plasmodium falciparum, yang merupakan parasit penyebab malaria yang paling mematikan bagi manusia. Kemudian Anopheles stephensi. Spesies ini adalah vektor utama penyakit malaria di India dan beberapa negara di Asia Tenggara. Mereka dapat menularkan Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum. Selanjutnya Anopheles darlingi, yang mana nyamuk ini adalah vektor utama penyakit malaria di Amerika Selatan, terutama di wilayah Amazon. Mereka dapat menularkan berbagai spesies Plasmodium, termasuk dari Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum. Kemudian Anopheles maculatus. Spesies ini adalah vektor utama penyakit malaria di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Mereka dapat menularkan Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum. Selanjutnya, Anopheles funestus. Nyamuk ini adalah vektor utama penyakit malaria di beberapa wilayah di Afrika. Mereka dapat menularkan Plasmodium falciparum. Nah, selanjutnya morfologi telur dari Anopheles sp. Yang mana telur dari Anopheles memiliki bentuk berupa oval dengan panjang sekitar 0,5 sampai 1,5 mikrometer dan lebar sekitar 0,2 sampai 0,5 mikrometer. Selanjutnya, telur ini memiliki kulit telur yang keras dan berwarna putih keabu-abuan. Kulit telur ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap lingkungan dan memudahkan telur untuk menetas. Selanjutnya morfologi dari larva. Yang pertama, kepala larva Anopheles memiliki panjang yang lebih besar daripada lebarnya, dengan bagian depan yang lebih lebar dan bagian belakang yang lebih sempit.
Kemudian antena dari larva Anopheles memiliki panjang yang lebih pendek daripada panjang kepala, dengan ujung yang lebih lebar dan berwarna putih keabuan. Kemudian mata dari larva Anopheles ini berupa dua buah mata yang kecil dan berwarna hitam. Kemudian mulut larva Anopheles berupa mulut yang kecil dan berwarna keabu-abuan. Kemudian kepala dari Anopheles memiliki panjang yang lebih besar daripada lebarnya, dengan bagian depan yang lebih besar, lebar, dan bagian belakang yang lebih sempit. Kemudian, antena dari larva Anopheles ini memiliki panjang yang lebih pendek daripada panjang kepala dengan ujung yang lebih lebar dan berwarna putih keabuan. Kemudian mata dari Anopheles berupa dua buah mata yang kecil dan berwarna hitam. Kemudian mulut dari larva Anopheles berupa mulut yang kecil dan berwarna putih keabuan. Selanjutnya, siklus hidup dari Anopheles. Di mana pada saat nyamuk Anopheles yang terinfeksi menggigit manusia, parasit Plasmodium memasuki aliran darah dan menuju ke hati. Kemudian, di hati, parasit berkembang biak dengan menginfeksi sel-sel hati. Setelah beberapa hari, parasit yang matang keluar dari sel hati dan memasuki aliran darah kembali. Di dalam sel darah merah, parasit melanjutkan siklus hidupnya dan berkembang biak lebih lanjut. Siklus hidup parasit Plasmodium di dalam sel darah merah inilah yang menyebabkan gejala klinis dari malaria. Saat sel darah merah yang menginfeksi pecah, parasit dan produk limbahnya dilepaskan ke dalam aliran darah. Hal ini dapat memicu berbagai reaksi inflamasi dan gangguan pada berbagai organ tubuh. Kemudian untuk gejala klinis, yang pertama yaitu demam. Demam malaria biasanya bersifat intermiten dengan siklus demam yang menggigil dan terjadi setiap 24-72 jam. Pola demam ini tergantung pada spesies Plasmodium yang menginfeksi. Kemudian sakit kepala. Sakit kepala ini biasanya parah dan terasa seperti berdenyut. Kemudian nyeri otot dan sendi. Nyeri ini biasa ringan hingga berat dan seringkali disertai dengan kelelahan. Kemudian mual dan muntah. Mual dan muntah seringkali terjadi pada penderita malaria. Kemudian diare. Diare juga dapat terjadi pada beberapa kasus malaria. Kemudian batuk. Batuk kering dapat terjadi pada beberapa kasus malaria. Nah, gejala-gejala ini biasanya muncul 10-15 hari setelah gigitan nyamuk yang terinfeksi. Nah, lanjut untuk pencegahan, yang pertama dapat dilakukan yaitu mengurangi populasi larva Anopheles sp di habitat-habitat tersebut. Misalnya dengan mengurangi jumlah genangan air, menghilangkan vegetasi di sekitar habitat, dan menggunakan insektisida yang aman untuk lingkungan. Kemudian, pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan perlindungan diri seperti sarung tangan, sarung kaki, dan masker, serta menggunakan insektisida yang aman untuk rumah dan sekitarnya. Nah, untuk pengobatan dapat digunakan dengan obat-obatan yang spesifik terhadap malaria, seperti antermicinin, dan dengan cara mengurangi populasi Anopheles sp di habitat-habitat tersebut. Nah, untuk habitat dan distribusi dari nyamuk Anopheles, untuk habitat Anopheles yaitu berada pada tempat di mana larva Anopheles berkembang biak dan hidup. Nah, habitat ini dapat berupa kobakan, kubangan, parit, kolam, kali, dan bekas tapak ban. Kemudian habitat-habitat ini biasanya terdapat di daerah-daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi, seperti di sekitar sungai, danau, dan juga rawa. Kemudian untuk distribusi dari nyamuk Anopheles di dunia sangatlah luas dan beragam, dengan lebih dari 2.000 spesies yang telah ditemukan. Anopheles dapat ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Nah, sekian materi terkait nyamuk dari Anopheles.
Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.